وصحبه أجمعين. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Yang kami muliakan Bapak Ibu Majelis Tahlil Takziah yang muliakan Allah. Ayat pertama sudah sering kita bahas bahwa Allah akan selalu menguji kita dengan ketakutan, dengan kemiskinan jiwa, meninggal, mati dan seterusnya. Kegelisahan, kegundahan kita akan terus menghantui, yang ini merupakan sebuah ujian kepada Allah. Malah di ayat ini Allah berkata bahwa amhasibtum an tadkhulul jannah. Kamu mengira apa akan mudah kamu akan masuk surga begitu saja? Itu kata Allah kepada kita. Kamu mengira apa kamu akan mudah masuk surga dengan begitu saja? Sebelum Allah uji kita dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Nah, ayat kedua Allah mengatakan bahwa di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu ketika seseorang datang bertemu dengan Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian muncul pula malaikat pencabut nyawa yang kemudian saat itu datang juga bersilaturahmi dengan Nabi Sulaiman. Dalam catatan malaikat pencabut nyawa ini seorang tamu yang ada di rumah Nabi Sulaiman ini nanti sore, bahasa kita untuk mudah pahami, nanti sore dicabut nyawa di ujung negeri yang paling jauh yang tidak ada penduduk. Kok kenapa dia ada di rumah Nabi Sulaiman? Kemudian dia melihat pemuda tadi dengan tatapan yang sangat menakutkan. Nah, tamu ini juga heran lihat kenapa kok orang ini melihat saya dengan mata yang sangat tajam. Selang beberapa saat kemudian malaikat ini berpamitan dengan Nabi Sulaiman. Sebelum berpamitan dia tanya, "Wahai Nabiullah Sulaiman, siapa ini?" Dia katakan ini sahabatnya, tamunya. Sebenarnya dia ini mau saya jabut nyawa, tapi kenapa ada di sini? Padahal matinya di ujung timur sana, yang tidak ada penghuni lagi. Nah, begitu mereka berpisah, lalu si tamu ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, siapa gerangan orang yang datang tadi? Lalu kenapa dia menatap saya dengan tatapan yang sangat menakutkan? Ada apa ini?" Maka Nabi Sulaiman mengatakan bahwa dia adalah malaikat pencabut nyawa yang sebentar lagi kamu akan diambil nyawanya. Karena dia takut, maka dia katakan dalam Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, terbangkanlah saya ke tempat yang tidak ada orang lagi." Nah, kita tahu Nabi Sulaiman itu punya kemuliaan yang Allah berikan, punya mukjizat. Nah, diterbangkanlah si sahabatnya tadi di daerah yang tidak ada penghuninya. Nah, singkat cerita, malaikat pun datang ke situ untuk mencabut nyawa. Nah, makanya dalam kehidupan ini adalah hidup kita ini merupakan skenario untuk kita mati. Kalau kita berpulang ke Allah, kalau kita mati, kalau kita meninggal, itu kan hanya sebab-sebab saja. Bukanlah tabrak yang membuat kita mati. Bukanlah sakit jantung yang membuat kita mati. Bukanlah darah tinggi, gula darah yang membuat kita mati. Bukanlah karena kelebihan kadar gula yang membuat kita mati. Sesungguhnya itu hanya sebab musabab saja. Intinya ketika Allah sudah menetapkan takdir kita bahwa ini adalah akhir dari kehidupan kita, maka itulah jatah kita. Maka sedang zaman berbahagia, siapapun kita tetap menangis, orang tua kita tiada. Tapi tangisan itu kan hanya sebentar saja. Karena juga beliau menuju tempat yang paling nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah paling utama, paling bagus. Nah, untuk menuju negeri akhirat itu bagaimana? Apa persiapan kita?
Ad-dunya'u madratal akhirah. Bahwa dunia ini ladang kita, lahan kita untuk bercocok tanam. Kalau kita rajin menanam, ilustrasi kita kehidupan pertanian, maka ada yang kita panen, ada yang kita petik hasilnya. Ketika kita tidak menanam, lalu apa yang kita akan mengambil hasil? Bapak Ibu berbahagia, kehidupan yang memperdayakan ini. Hari demi hari kita bekerja, cari uang, bekerja, cari uang, bekerja, cari uang. Itu terus yang kita kejar. Padahal Allah ingatkan, alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabur. Sampai kamu masuk kubur. Anda kita bawa harta lagi? Tidak ada, tinggal semua. Yang kita bawa hanyalah kain kafan, pembungkus badan kita. Itulah yang akan kita menghadap dengan Allah SWT. Lalu apa yang menjadi sebuah penolong kita? Apa yang akan menjadi penyelamat kita? Kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak punya amal soleh. Bapak Ibu, hari ini kita sudah bagus. Kasat mata kita sudah bagus, kita sudah sholat, kita sudah baca Quran, kita sudah berzikir, kita banyak sedekah, kita sudah berhaji, kita berkurban tiap tahun. Lalu apakah itu akan kembali menjadi sebuah catatan amal soleh yang berharga? Ketika seorang suami sangat rajin ke masjid, istrinya tidak sholat. Kita 5 waktu berjamaah ke masjid, anak kita di rumah tidak sholat, menantu kita tidak sholat, anak-anak kita tidak sholat. Ini dipersoalkan. Ketika kita menghadap dengan Allah, mungkin kita akan aman. Kita sholat bagus, zakat kita bagus, zikir kita bagus, baca Quran kita bagus, pergaulan kita bagus, sahabat kita bagus, semua bagus. Tetapi ketika dihadapkan dengan anak-anak yang kita tinggalkan di dunia, tidak kita urus dengan bagus, tidak pernah kita tegur, tidak pernah kita tanya, ini dari mana kamu bawa pulang ke rumah, di mana kau ambil, nggak pernah kita tanya. Ini semua tidak terlepas dari mahkamah Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kesolehan pribadi tidak cukup tanpa dibarengi dengan kesolehan keluarga. Setelah kita membuat keluarga kita soleh, jiran kita, tetangga kita. Kita ke masjid tiap hari, tetangga kita kiri kanan, pernah nggak kita ajak, Pak, ayo Pak, dah sholat. Ada nggak pernah kita? Ini dipersoalkan nanti. Bapak tiap hari ke masjid, saya tetangga yang nggak pernah diajak. Maka Bapak Ibu, Bapak semua, orang tua kami, jangan segan-segan, sampaikan walau satu ayat. Ada kawan di samping, ayo Pak, udah azan tuh, ayo kita pergi. Walaupun dia marah-marah, tugas kita ajak. Kalau tidak, kita nggak akan lepas di mahkamah Allah nanti. Bapak Ibu, lewat asrama kita nih, perempuan-perempuan kita mohon maaf. Dulu Pak Sapari selalu berceramah di sini. Kita marah dengan Pak Sapari. Kenapa selalu disindir kita orang asrama? Ibu-ibu kita ini mohon maaf, nyapu depan, beli ikan, namu tutup kepala. Apa itu nggak dosa? Dosa. Memamerkan aurat. Dosa kita sendiri, lalu kita mengundang dosa-dosa orang lain yang nanti juga akan dihisab yaumul qiyamah. Bapak Ibu semua, sadarkanlah, ingatkanlah keluarga kita. Ingatkanlah, karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, kita dulu jaga dari api neraka, lalu kita jaga keluarga kita dari sisaan api neraka. Maka sidang jamaah yang berbahagia, kehidupan apapun yang kita jalani hari ini itu tidak terlepas dari pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini mengingatkan diri saya sendiri, jamaah semua, ayo kita sama-sama saling mengingatkan, karena adinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Kemudian bagaimana kita pikirkan dengan anak-anak kita. Hari ini tiap 5 waktu Bapak Ibu lihatlah, berapa ada anak remaja kita, berapa ada anak kita yang sholat. Kalau maghrib masih ada lah anak kecil, tapi di saat isya subuh nggak ada lagi. Padahal banyak remaja ini. Kalau besok hari sekolah mereka pakai baju seragam, banyak sekali anak kita. Bapak Ibu yang berbahagia, saya masuk asrama ini, mohon maaf, bukan saya gembira saya sampaikan, tahun 1991. Artinya saya sudah 30 tahun di asrama ini. Tahu betul bagaimana karakter orang asrama ini. Mari kita perbaiki kehidupan kita ini. Mari kita ajak saudara kita untuk membangun masjid. Karena kalau memang masyarakat itu taat kepada Allah, Allah juga akan memberikan rahmat kepada kita semua. Bapak Ibu semua,
Ayo kita persiapkan diri untuk menyambut kematian kita ini yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita sangka-sangka. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan masuk, kita akan berjumpa dengan namanya kematian. Tapi ketika kita dijemput oleh malaikat Israel sebagai malaikat penjemput nyawa, kita selalu bermohon pada Allah, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan saya sujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kalau engkau ingin mengambil nyawa saya, ambilkanlah ketika saya sedang sujud di malam hari. Ambilkanlah ketika saya sedang dalam zikir. Ambilkanlah nyawa saya ketika saya sedang baca Al-Quran. Jangan engkau ambil nyawa saya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita doakan setiap salat Bapak Ibu bahagia. Pada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan bersabar atas ujian musibah ini. Insya Allah orang tua kita secara lahiriah memang beliau ahlul masjid. Mudah-mudahan juga dengan ilmu yang beliau miliki mengajarkan kepada masyarakat, kepada anak kita di asrama ini, itu juga akan menjadi sebuah amal soleh bagi beliau yang tidak ada putus-putus. Tambah dengan doa-doa kita anak yang soleh, karena hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau mati anak Adam itu ada 3 perkara yang tidak putus-putus. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah yang dia sedekahkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak soleh itulah anak bukan namanya soleh, tapi anak yang taat, patuh pada Allah, patuh pada orang tua. Dia selalu gemar untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita semua ini adalah kita ambil peran untuk menyampaikan risalah Nabi ini, menyampaikan syariah Allah ini, sehingga penduduk negeri kita perkecil lagi, warga kita, lingkungan kita ini semua taat patuh kepada Allah. Dan besok-besok tidak lagi perempuan-perempuan kita, ibu-ibu kita, mak-mak kita yang duduk depan rumah tidak lagi pakai jilbab, tapi tetap mereka menggunakan jilbab karena tidak mempertontonkan aurat pada tukang-tukang ikan, pada tukang-tukang sayur, pada tukang-tukang jual gas, nggak dipertontonkan lagi. Tutuplah, bungkuslah dengan rapi, karena satu helai rambut yang nampak akan Allah soalkan nanti, dan kita tidak terlepas, tidak bisa lari daripadanya. Bapak Ibu berbahagia, yang menyampaikan belum tentu itu baik, tapi yang mendengarkan dan mengamalkan saya yakin akan lebih baik. Hanya demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita, guru kita, sahabat kita ini yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seperti doa yang kita sampaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diampuni oleh Allah, dimasukkan dalam surganya Jannatul Naim. Saya mohon maaf, saya mungkin juga banyak salah. Mohon maaf kalau menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak maksud saya untuk menggores hati Bapak Ibu, tapi namanya ini adalah kita saling watawasau bil haq watawasau bil sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.